Assalamualaikum. Tahu nggak sih, audio ini tuh diambil persis setelah podcast temen tidur 9 di share kemarin. Jadi emang baru banget beres baca-bacain komen dari teman-teman semua. Gak tau kalian baik-baik banget sih. Dari yang respon di komen, nge-share dan nge-tag di IG, ngirim DM kalau dia ngerasa dapat energi lebih untuk terus jadi baik. Pokoknya segala hal-hal baik yang kamu kasih ke aku, semoga bisa menjadi hal baik juga buat kamu. Amin. Oke, kita mulai yuk untuk bahasan malam ini. Di teman tidur ke-10 ini, aku pengen membuka dengan sebuah kalimat. Hey, keadaan itu gak cuma seneng dan sedih, susah dan bahagia aja loh. Tapi ada satu keadaan yang sebenarnya di keadaan apapun kita harusnya tetap ada di situ. Apa? Keadaan biasa-biasa aja. Kita udah terbiasa hanya dengan dua perasaan itu aja sih. Jadi terkadang kita suka kebablasan sama apa yang lagi dirasain. Kayak ngerasa perasaan itu aja yang dominan. Padahal gak gitu. Coba deh yuk sama-sama kita ingat-ingat saat kita lagi senang. Rezeki lagi lancar, circle suportif, kayak apa yang lagi kita pengen, ada aja gitu jalannya. Banyak banget tuh keadaan-keadaan begitu malah bikin kita jadi lalai. Aku tuh inget ya, pernah buat wishlist gitu di tembok kamar. Kayak hal-hal yang mau aku capai, barang-barang yang mau aku beli, tempat-tempat yang mau aku kunjungi di tahun itu, aku pajang gitu di kamar biar termotivasi gitu. Belakangan ini aku kayak menyadari satu hal gitu. Kok wishlist yang dibuat itu didominasi kuat oleh hal-hal keduniaan? Kenapa gak pernah punya pemikiran kalau Allah ngasih kita rezeki lebih, ngelancarin hal-hal yang kita usahain, itu karena Allah pengen kita jadi hamba yang ahli sodakoh gitu, ahli pembelaan. Kenapa mikirnya gak ke situ? Kenapa malah wishlist yang aku catat dulu itu malah 80% bahkan 90% hal-hal keduniaan gitu. Hal-hal yang cuma bakal jadi penghuni Instastory dan feed Instagram aja. Bisa beli ini, bisa kesini, gitu-gitu aja. Kenapa pada saat senang, perasaan kita tuh full senang. Udah senang aja gitu. Sehingga lupa kalau ada keadaan yang harusnya jadi tempat kita walaupun kita dalam keadaan senang. Yaitu biasa-biasa aja. Kenapa sulit gitu munculin di pikiran, cuy, sadar gak sih ini semua tuh titipan? Sadar gak sih ini mudah banget loh untuk diambil lagi sama Allah? Dan sadar gak harta kita yang sebenarnya ya yang sudah kita keluarkan dan jadi manfaat serta jariah buat kita? Sadar gak sih? Jadi biasa-biasa aja lah. Ya gak ngelarang juga kalau kamu mau jalan-jalan, beli sesuatu sebagai achievement atas target-targetmu. Tapi persentase amal tuh bukan di bagian sisa sih ya harusnya. Beli ini, beli itu. Nah sisa nih buat sodakoh Kebayang gak sih yang ngasih tuh Allah, tapi dalam prakteknya bagiannya Allah, dalam tanda kutip bagiannya Allah, cuma sisa. Nyesek sih itu. Itu senang atau bahagia? Nah sekarang sedih atau susah? Lala itu gak hadir saat kita lagi seneng aja loh. Coba inget-inget, pernah kan gara-gara lagi susah malah jadi hopeless? Bukannya mendekat malah tambah gak karu-karuan? Banyak loh yang begitu. Padahal susah seperti apa sih yang selamanya di dunia ini?
Harusnya saat susah pun kita gak perlu ngerasa dominan dalam keadaan itu. Kita bisa kok untuk tetap ada di keadaan biasa-biasa aja, walaupun lagi susah. Berat enggaknya masalah itu nggak linier sama banyak dan sulitnya masalah itu diselesaikan. Tapi lebih ke mental dan mindset kita dalam menghadapi masalah itu. Familiar lah kalian sama berita orang yang bunuh diri, terus pas kita baca penyebabnya bikin kita ngomong dalam hati, ya apaan sih? Gitu doang bunuh diri? Di situ masalahnya. Gitu doangnya orang tuh beda-beda. Itulah kenapa berat enggaknya masalah tuh subjektif banget, personal banget. Ada yang karena putus cinta aja ngerasa hidup sudah berakhir, tapi di satu sisi ada yang menganggap hal itu lebay. Berarti benar, perihal berat enggaknya masalah tuh tergantung mindset dan mental kitanya aja sih. Nah, andai kita semua, aku dan kamu yang dengerin podcast ini sudah berada di titik ini, titik dimana kita bisa biasa-biasa aja dalam keadaan apapun, hidup tuh kayak chill banget gitu loh buat dijalanin. Pas seneng ya syukur, tapi tetap bijak mengolah senangnya, nggak jumawa gitu loh, nggak sampai bikin dia lupa. Pas sedih pun ya udah istirja, tapi tetap optimis sama jalan keluarnya, nggak yang ngerasa susah berlarut-larut gitu, masih tetap nyari jalannya syukur. Nggak banyak mas mbak orang-orang yang ada di titik ini. Aku pun masih belajar, makanya ngajakin kamu biar ada temennya gitu. Udahlah, segala hal yang berlebihan itu nggak baik. Seneng dan sedih tuh secukupnya aja, biasa-biasa aja. Bersyukurlah yang jadi utama. Makasih lo udah ngebolehin aku jadi temen tidurmu lagi malam ini. Besok-besok lagi ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum.